Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda? Tetap sehat? Senang sekali kita bisa berjumpa dan melanjutkan pemahaman Alkitab. Hari ini kita akan melanjutkan dari kitab Kejadian. Saudara-saudara, masih tentang keutamaan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Nah, tetapi pada hari ini kita akan melihat dari sisi yang lain. Saudara-saudara, pada waktu yang lalu kita membahas tentang kata kita. Dan hari ini kita akan membahas tentang kata menjadikan. Kita baca dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Itu ayat 26. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia. Waktu yang lalu secara singkat saya sudah sedikit menjelaskan tentang hal ini. Bahwa penulis kitab Kejadian ini membedakan. Di ayat 26 digunakan kata menjadikan, sedangkan ayat 27 digunakan kata menciptakan. Saudara-saudara, kata menjadikan itu seperti memanggil atau menamai, ya, seperti juga ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain yang dipanggil oleh Tuhan karena dibuat dari bahan yang sudah ada. Nah, saudara-saudara, begitu juga sebetulnya satu sisi manusia. Manusia diciptakan dari bahan yang sudah ada. Di pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Artinya, saudara-saudara, memang manusia itu adalah berbahan debu tanah. Materi dari debu tanah. Manusia adalah ciptaan tidak lebih dari sekedar debu dan tanah. Bisa dikatakan demikian. Itulah sebabnya Tuhan menjadikan manusia. Tetapi saudara-saudara, berbeda dengan ciptaan yang lain, manusia yang sangat unik di satu sisi berbahan debu dan tanah, tetapi di dalam ayat yang ke-27 Allah menciptakan manusia. Pada bagian ini, saudara-saudara, kata menciptakan itu kembali menggunakan kata bara, artinya menciptakan dari ketiadaan. Maksudnya apa? Bahwa ciptaan Allah ini, manusia ini, berbeda dengan yang lain. Bukan semata-mata berbahan, tetapi manusia ini mempunyai level yang lebih tinggi dari binatang yang punya kesadaran. Itu sebabnya kembali digunakan kata bara, menciptakan. Allah menciptakan manusia. Apa yang membedakannya? Saudara-saudara, di dalam pasal 2 ayat yang ke-7 itu dikatakan bahwa manusia itu, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, tetapi juga perhatikan, dan menghembuskan nafas hidup. Jadi kepada manusia dihembuskan nafas kehidupan. Ada nafas hidup. Dan ini hanya diberikan kepada manusia. Bukan sekedar nyawa, saudara-saudara, supaya manusia bergerak seperti binatang, tetapi manusia diberikan nafas hidup oleh Allah. Itulah keunikan, itulah perbedaan, itulah keistimewaan dari manusia. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan hal ini, maka kita harus mengakui bahwa memang manusia itu berbeda dari alam, berbeda dari binatang, berbeda dari tumbuhan, berbeda dari apapun. Manusia unik. Tetapi saudara-saudara, jangan pernah dilupakan bahwa manusia tetap diciptakan. Ini poin yang hari ini saya ingin tekankan. Saudara-saudara, kadangkala ketika orang meyakini bahwa manusia itu begitu unik dan berbeda, istimewa, unggul, luar biasa, sangat luar biasa bahkan, lupa bahwa manusia juga sebetulnya adalah ciptaan. Pada waktu dulu, saudara, ketika manusia diciptakan, memang diberikan nafas hidup, memang diciptakan di dalam desain kekekalan. Manusia akan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada pemahaman bahwa manusia itu akan lenyap, hilang, binasa, mati. Tidak, dari awalnya. Tetapi, saudara, meskipun demikian, manusia adalah ciptaan juga.
tetap berada di bawah level Sang Pencipta, yaitu Allah Tritunggal. Itu maksudnya. Jadi saudara-saudara, melalui bagian ini saya ingin menyampaikan, ketika kita terus-menerus melihat bahwa manusia itu diciptakan begitu istimewa, jangan lupa di satu sisi bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah, maka manusia tidak bisa menjadi Allah. Manusia tidak boleh menganggap diri sebagai ilahi. Manusia tidak boleh menganggap diri, menyombongkan diri di hadapan Tuhan seolah-olah dia adalah seperti Allah yang menentukan nasib hidupnya sendiri. Tidak. Manusia tetaplah ciptaan meskipun dia istimewa. Nah, saudara, apa artinya atau implikasinya buat kita dan bagaimana kita melihat di dalam kenyataan? Saudara-saudara, kalau kita membaca sejarah, kita berjumpa dengan orang-orang yang didewakan, yang dijadikan Allah, atau menganggap dirinya setara dengan Allah. Mereka itu biasanya adalah para raja. Sebutlah saudara dari zaman Mesir ketika Musa hidup, ada banyak raja-raja Mesir pada waktu itu yang menganggap dirinya sebagai dewa, sebagai penguasa alam semesta, yang hidup kekal, yang berkuasa selama-lamanya, sehingga ketika mereka mati pun, saudara, mereka tetap dikekalkan, mayatnya dilumuri dengan balsam-balsam supaya tetap kekal, tetap seolah-olah hidup. Lalu kemudian mayatnya, jenazahnya ditaruh di piramid, saudara, seperti itu. Raja-raja Tiongkok, raja-raja China dulu juga punya pemahaman begitu, saudara-saudara. Raja-raja di setiap daerah juga nampaknya seperti itu. Dan sayangnya, saudara, sampai hari ini tidak sedikit para penguasa juga yang seolah-olah menjadi Allah, seolah-olah mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Mereka lupa bahwa mereka adalah ciptaan. Mereka lupa bahwa mereka tidak punya kekuasaan yang tidak terbatas. Mereka terbatas. Mereka hanya manusia. Saudara-saudara, perhatikan para tiran, para penguasa-penguasa yang otoriter, ya. Sebutlah di zaman Perang Dunia Kedua dan pada zaman sekarang, saudara-saudara, kita melihat juga ada penguasa-penguasa yang begitu. Nah, tetapi yang lebih disayangkan lagi, saudara, kalau kita melihat pada saat ini banyak orang-orang biasa yang juga nanti akan mati, tetapi yang merasa diri seperti menjadi Allah. Itu nampak di dalam perkataannya, nampak di dalam perbuatannya, nampak di dalam keputusan-keputusannya yang memutuskan seolah-olah tidak ada Allah pencipta dan dia sendiri menjadi Allah. Oh, para saintis yang jenius, saudara. Orang-orang kaya yang bertindak apa saja seolah-olah, ya. Para politikus dan banyak lagi yang lain. Saudara, kita tidak bisa memungkiri hal itu. Kenyataannya memang demikian. Saudara, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, ketika kita melihat bahwa manusia diciptakan oleh Allah, itu berarti manusia ada batas. Saudara, level awal, level paling rendah adalah benda-benda mati yang diciptakan oleh alam semesta ini yang mati. Lalu level berikutnya adalah binatang-binatang. Nah, yang paling tinggi adalah manusia. Tetapi itu terbatas, tetap terbatas. Pada akhirnya level yang paling tinggi adalah ada Tuhan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Itu yang harus kita ingat. Sehingga ketika kita membaca bagian penciptaan ini, saudara, kita tetap mengarahkan diri kepada Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah yang menciptakan kita. Maka kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Kita tidak boleh menjadi orang yang bisa menghina orang, merendahkan orang, memperlakukan orang seenak, semau kita seolah-olah mereka tidak bernilai. Tetapi di satu sisi, saudara-saudara, pelajaran penting juga, kita jangan memperlakukan diri kita begitu rendah, seolah-olah kita tidak bernilai, putus asa, lalu bunuh diri, lalu kita menganggap bahwa kita itu tidak berharga. Kita tetap berharga. Anda dan saya, apapun profesinya, bagaimanapun keadaannya, dalam situasi apapun, suku apapun,
Sudah dalam keadaan apapun, kita tetap berharga, bernilai di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami di tengah hiruk pikuk dunia, keributan, kegentingan, kami tetap mau melihat bahwa Engkau Allah pencipta kami, Allah yang memelihara kami berharga, tetapi juga kami harus menundukkan diri sebagai ciptaan di hadapan Tuhan. Kami harus menundukkan diri di hadapan Engkau. Tolong kami sekalian ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa.